Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Edi Lukmantoro, Agnes Revinavia Devita, Wardatul Jamilah, Agustin Dwi Wahyuni Ferdian, dan Karolus Indrian Nugroho akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang evaluasi pembelajaran tes jawaban pendek. Next. Pengertian item tipe jawaban pendek merupakan suatu alat evaluasi berupa kalimat pernyataan yang harus dijawab dengan jawaban singkat. Umumnya tidak lebih dari satu atau dua kata atau berupa kalimat pernyataan yang belum selesai, sehingga subjek harus mengisikan kata atau melengkapi kalimat tersebut. Soal bentuk jawaban pendek biasanya ditandai dengan adanya tempat kosong yang disediakan bagi pengisi untuk menuliskan jawabannya sesuai petunjuk. Bentuk tes ini menghendaki jawaban dengan kalimat dan atau angka yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Next. Ya, selanjut. Tes jawaban pendek dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes jawaban singkat. Tes berbentuk suatu pertanyaan yang dijawab satu atau dua kata atau dengan angka. Bentuk tes ini cocok untuk mengukur hasil belajar yang bersifat ingatan atau pemahaman sederhana. Lalu yang kedua, tes melengkapi. Tes ini berupa suatu pernyataan yang belum lengkap, di mana peserta didik diminta untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan satu atau dua kata atau angka. Bentuk tes ini cocok untuk mengukur kemampuan mengingat fakta dan prinsip sederhana. Lalu selanjutnya, cara penulisan item. Yang pertama, tidak menggunakan soal terbuka agar peserta didik tidak menjawab secara terurai. Yang kedua, ditulis secara hati-hati sehingga dapat dijawab dengan satu jawaban pasti. Yang ketiga, untuk soal tes bentuk melengkapi, hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku atau textbook. Yang keempat, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada awal kalimat. Yang terakhir, usahakan agar dalam pertanyaan tidak terdapat petunjuk yang mungkin digunakan oleh subjek dalam menjawab soal. Next. Cara penilaian bisa menggunakan rumus SC sama dengan B, di mana SC adalah skor atau nilai dan B adalah banyaknya jawaban benar. Untuk contoh, seorang peserta didik mengerjakan 10 soal bentuk jawaban pendek dan ternyata peserta didik tersebut mampu menjawab 8 soal dengan benar. Maka skor peserta didik adalah 8. Selanjutnya, itu ada prinsip soal tipe jawaban pendek. Yang pertama, rumusan butir soal harus sesuai dengan kemampuan KD dan KI. Rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang baik, kalimat singkat, dan jelas agar mudah dipahami. Jawaban yang diminta oleh butir soal harus berupa fakta, frasa, angka, simbol, tempat, dan sejenisnya yang singkat serta pasti. Rumusan butir soal tidak mengandung kalimat yang dikutip langsung dari buku. Lalu hindari rumusan soal yang mengandung petunjuk kepada kunci jawaban. Kalimat soal harus komunikatif. Jumlah skor ditentukan oleh banyaknya tempat jawaban atau blanks dan bukan banyaknya butir soal. Lalu hindari pertanyaan yang tak terbatas, jawaban yang berupa kata-kata sependek mungkin, dan hanya ada satu jawaban yang benar. Dan yang terakhir, hindari pernyataan yang terlalu banyak dihilangkan atau over
mutilated. Next. Untuk contoh kompetensi dasar atau KD-nya, itu pada mata pelajaran matematika kelas 3 SD, KD-nya itu 3.5 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan berpenyebut yang sama. Jenis evaluasi tes jawaban pendek. Alasannya karena tes jenis ini hanya membutuhkan suatu jawaban singkat berupa 1 atau 2 kata atau angka dan simbol. Maka tes jawaban pendek ini cocok untuk soal hitungan karena soal hitungan dapat dinilai benar atau salahnya atau jawaban pasti. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan tipe soal jawaban pendek. Kelebihannya yang pertama yaitu mudah dalam pembuatan atau penyusunannya, karena butir soal tes jawaban pendek hanya mengukur hasil belajar yang sederhana. Yang kedua, cocok untuk soal hitungan, karena soal hitungan dapat dinilai benar atau salahnya. Yang ketiga, sangat baik menilai kemampuan peserta didik yang berkenaan dengan fakta, prinsip, dan terminologi. Yang keempat, menuntut peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya secara singkat dan jelas. Yang kelima, pemeriksaan lembar jawaban dapat dilakukan dengan objektif. Setiap soal hanya mempunyai satu jawaban benar. Selanjutnya adalah kelemahan dari tipe soal jawaban pendek. Yang pertama, sulit menyusun kata-kata yang jawabannya hanya satu atau singkat. Yang kedua, pada umumnya hanya berkenaan dengan kemampuan mengingat saja. Yang ketiga, tidak cocok untuk mengukur hasil belajar yang kompleks karena hanya jawaban singkat. Yang keempat, pada soal bentuk melengkapi, jika titik-titik kosong yang harus diisi terlalu banyak, para peserta didik sering terkecoh. Yang kelima, penilaian dan pemeriksaan lembar jawaban membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih teman-teman.